Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazim Putra Pratama. Pada video kali ini saya akan bahas ancaman terhadap integrasi nasional. Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beraneka ragam agama, suku, budaya, dan adat istiadat. Dan keberagaman tersebut merupakan karunia dari Tuhan yang wajib kita syukuri bersama. Oleh karena itu, penting sekali menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan yang kita miliki untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dalam menghadapi ancaman yang akan datang dari luar. Ancaman yang pertama yaitu ancaman di bidang ini merupakan ancaman yang mengganggu atau mencoba untuk mengganti ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Salah satu ancaman di bidang ideologi yang pernah terjadi di Indonesia adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Usaha tersebut pernah dilakukan 2 kali oleh PKI. Yang pertama dilakukan di Madiun, Jawa Timur pada September 1948 yang dipimpin oleh Musso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia yang ingin membentuk Republik Soviet Indonesia. Dan pada akhirnya pemberontakan tersebut dapat ditumpas oleh satuan TNI melalui operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Supono. Kemudian yang kedua yang paling terkenal yaitu G30 SPKI yang dilakukan pada tanggal 30 September 1965. Pada peristiwa ini, G30 SPKI berhasil menculik dan membunuh 6 jenderal dan 1 perwira 6 jam dalam 1 malam. Pada akhirnya gerakan ini berhasil diatasi oleh Mayor Jenderal Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad bersama rakyat dan pasukan tentara yang setia kepada tanah air. Ancaman yang kedua yaitu ancaman di bidang politik. Ancaman ini dapat dilihat dari gerakan separatis yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Indonesia yang ingin memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Salah satu contoh gerakan ini yaitu Republik Maluku Selatan, yang merupakan gerakan integrasi dan ingin membentuk negara sendiri yang lepas dari negara Indonesia Timur maupun negara kesatuan Republik Indonesia. Gerakan ini dipimpin oleh Dr. Sumakil dan memiliki basis di Ambon. Ancaman yang ketiga yaitu ancaman di bidang ekonomi. Ancaman ini dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ancaman internal yang dapat berupa tingkat inflasi yang cenderung masih tinggi, pengangguran yang cenderung meningkat, infrastruktur yang belum merata di seluruh daerah, dan penetapan sistem serta kebijakan ekonomi yang belum jelas. Kemudian ancaman yang kedua yaitu ada ancaman eksternal yang dapat berbentuk ketergantungan yang tinggi terhadap asing, daya saing yang rendah, dan kinerja ekonomi yang belum baik. Ancaman yang keempat yaitu ancaman di bidang sosial. Ancaman di bidang sosial didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Dan isu-isu tersebut lama-kelamaan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ancaman yang kelima yaitu ancaman di bidang budaya. Ancaman di bidang budaya biasanya timbul karena pengaruh negatif dari globalisasi. Contohnya gaya hidup konsumtif dan munculnya sifat hedonisme. Ancaman yang keenam yaitu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman ini dapat dilihat dari ancaman militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai punya kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Sekian pembahasan materi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.